Indonesia merupakan surga sumber daya air yang menyimpan 6% potensi air dunia. Tetapi, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan untuk sekitar 270 juta penduduk Indonesia saat ini. Pertambahan populasi mempunyai konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan air bersih. Idealnya, jika kita putar keran, maka air bersih akan mengalir. Mandi, mencuci, minum, memasak, dan bahkan menyiram toilet pun menggunakan air bersih yang tersedia. Tapi kenyataannya, kita sedang mengalami krisis air yang serius. Bagi Indonesia, jika dilihat dari neraca air nasional, kebutuhan air sebetulnya hanya sekitar 6% dari potensi sumber daya air yang ada. Namun, yang membuat krisis ketersediaan air adalah masalah akses, kualitas, kontinuitas, perubahan iklim yang signifikan, serta daya tampung dan daya dukung sumber air yang masih rendah. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan daerah yang rutin mengalami krisis air. Saat musim hujan di daerah tersebut, ketersediaan air sangat melimpah, bahkan cenderung menyebabkan bencana. Di lain sisi, pada saat musim kemarau, ketersediaan air jauh dari yang dibutuhkan. Untuk menanggulangi masalah ketersediaan air tersebut, jumlah bendungan yang sudah dibangun mencapai 246 buah. Namun, persentase daya tampung bendungan terhadap potensi ketersediaan air hanya sekitar 5,74%. Terlihat bahwa jumlah bendungan yang ada belum dapat mencukupi kebutuhan air kita, di samping belum meratanya jumlah dan penyebaran bendungan tersebut. Sepertinya kita masih beranggapan kalau air adalah sumber daya alam yang melimpah. Sesungguhnya, ketersediaan air mempunyai batasan. Secara alami, air bukanlah barang yang tersedia sepanjang masa jika kita tidak mengelolanya dengan baik dan cerdas. Sebagai kebutuhan hidup pokok, tidak ada sumber daya lain yang dapat menggantikan air. Itu adalah pola pikir yang harus diubah. Krisis air masih dan akan mengancam generasi masa depan. Penyebab utama krisis air bersih Indonesia adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan kita menyediakan air bersih. Populasi kita bertambah dan bertumbuh, aktivitas sosial masyarakat juga tumbuh dan berkembang, tentunya membutuhkan air bersih yang banyak. Di lain sisi, kemampuan kita menyediakan infrastruktur untuk bisa mencukupi kebutuhan air bersih juga sangat terbatas. Kondisi lingkungan saat ini berpengaruh sangat besar terhadap krisis air. Kalau orang mengatakan perubahan iklim itu berdampak pada ketersediaan air, buat saya itu hanya salah satu faktor. Faktor lain lebih kepada kelakuan manusia sendiri yang tidak bisa menghargai lingkungan, tidak bisa menghargai alam, tidak tahu daya dukung alam ini seperti apa. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menahan diri untuk mengelola lingkungan ini sehingga air selalu tersedia dan alam itu berpihak kepada kita. Pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya permukaan air dan perubahan iklim dapat membuat kekeringan menjadi permasalahan serius. Tidak hanya kekurangan saat musim kemarau, tetapi juga kelebihan saat musim hujan yang tidak terkelola dapat menyebabkan bencana banjir atau bahkan longsor. Pada tahun 2020, bencana alam yang terjadi didominasi bencana yang disebabkan oleh air. Banjir di Kalimantan Selatan merupakan kejadian pertama kali dalam sejarah yang mengakibatkan 10 dari 13 kota kabupaten terendam banjir. Seperti yang terjadi di Jakarta,
air laut yang hanya dibatasi oleh beton menjadi momok bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir. Setiap tahun terjadi 6 mm kenaikan air laut dan diikuti dengan rata-rata 11 cm penurunan muka tanah. Bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Anak-anak kita yang tinggal di daerah pesisir menghadapi resiko terendam karena permukaan air laut yang terus meningkat sementara muka tanah terus menurun. Pada tahun 2050, beberapa wilayah di Jakarta Utara diprediksi akan terbenam oleh air laut. Hal ini salah satunya disebabkan ekstraksi tanah yang berlebihan oleh entitas komersial karena tidak tercukupinya kebutuhan air bersih perpipaan. Kondisi ini juga diperparah dengan 13 sungai di Jakarta yang sudah tercemar berat. Sungai Citarum yang berpotensi menjadi pemasok 80% air bersih bagi warga Jakarta, kondisinya sangat memprihatinkan dan bahkan dinobatkan sebagai sungai yang paling tercemar di dunia. Kota-kota besar di Indonesia sedang mengalami krisis air bersih yang serius. Seperti yang dialami di Jakarta, ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Pada musim kemarau, masyarakat kita kesulitan mendapatkan air bersih dan mereka terpaksa membeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Ketika musim hujan datang, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa genangan air ada di depan rumah mereka. Seperti yang kita lihat saat ini di pesisir Jakarta Utara, tepatnya di Kamal Muara. Populasi semakin meningkat dengan berbagai aktivitas sosial ekonomi, mendorong terjadinya konversi ruang di berbagai daerah yang menyebabkan bidang resapan air semakin berkurang. Hamparan hijau perlahan mulai tergantikan oleh hutan beton. Pertambahan jumlah populasi ini tidak diikuti oleh upaya menyediakan air bersih yang memadai. Di Jakarta, jaringan pipa air bersih hingga saat ini hanya mengcover sekitar 42% cakupan area melalui 885.518 jalur sambungan pipa. Kondisi ini diperburuk dengan tingkat kehilangan air perpipaan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 44%. Karena air merupakan kebutuhan dasar manusia, IBK berusaha semampu mungkin untuk berkontribusi agar akses air itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan, yang terpinggirkan di daerah-daerah terpencil. Yang kita lakukan adalah dengan solar pumping system, dengan hidrolik ram pump, hidram, dan teknologi-teknologi sederhana yang lainnya yang mampu membawa air itu untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Beban tantangan baru pun bertambah. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap orang melakukan protokol kesehatan sangat tergantung pada ketersediaan air bersih. Tentu saja ini menambah beban defisit air bersih yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Lalu, bagaimana dengan nasib generasi masa depan? Bagaimana kita bisa bertahan tanpa ketersediaan yang cukup dari sumber daya paling berharga ini? Untuk generasi muda, saya kira harus efisien. Indonesia ini termasuk yang memakai air banyak. Satu orang sekitar 150 liter per orang per hari, ya kan? Padahal kalau yang namanya standar WHO itu 100 liter per orang per hari. Nah, ini generasi muda satu untuk penghematan. Di dalam segi air baku, lingkungan harus kita jaga. Karena salah satu kendala atau tantangan dalam penyediaan air adalah air baku. Ya, jadi mata air harus kita jaga, lingkungan tangkapan hujan harus kita jaga. Jawabannya adalah pada kemampuan dan kecepatan kita dalam melakukan perubahan gaya hidup dan melakukan terobosan kreatif yang harus dimulai dari sekarang. Kita sebagai anak muda, karena kita yang punya masa depan, kita yang punya tanggung jawab
untuk lebih conscious, lebih mindful sama isu air, kita juga harus melakukan sesuatu. Kita tuh punya senjata sebenarnya, yaitu sosmed. Dan sosmed itu benar-benar bisa kita pakai buat banyak hal. Nah, kalau ada isu-isu sosial yang buat kita penting, kita harus suarakan, kita harus advokasi. Dan menurut saya untuk isu air ini, kita butuh lebih banyak orang yang bisa menyuarakan tentang krisis air. Dan tidak hanya menyuarakan krisisnya, tapi juga menyuarakan gimana cara menanggulanginya. Nah, cara menanggulangi sebenarnya bisa dilakukan banget di sehari-hari kita ya. Contohnya kita kalau sikat gigi, kita biasanya suka biarin kerannya dibuka. Nah, itu make sure pas kita pakai kita buka hanya di saat kita butuh. Atau misalnya pas kita wudhu, kita mandi gitu ya. Pastiin banget showernya atau kerannya itu betul-betul hanya dipakai saat dibutuhkan. Karena ini sesuatu yang mungkin kadang kita sepelein, tapi sebenarnya penting banget, apalagi untuk kelanjutan bumi, alam, ekosistem, dan ya lingkungan di sekeliling kita. Air sangat berharga sekali untuk bisa menopang kehidupan kita. Mari kita jaga air kita dan lingkungan kita.